sejarah sukuk. Nah, sudah kelihatan share screen-nya, saudara-saudara? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau kita melihat sejarah sukuk ini sebenarnya sejarahnya sudah sangat panjang sekali, bahkan sejak di awal-awal masa Islam itu masih baru mulai berkembang, itu sebenarnya sudah mulai ada sukuk itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Kalau di zaman dulu ketika zaman di awal-awal peradaban Islam dulu di abad ke-7 gitu ya, di awal abad ke-7 itu kan para pedagang kalau misalkan zaman dulu kan masih konvensional gitu ya, artinya nilai alat tukarnya itu mungkin belum banyak uang gitu ya. Alat tukar yang digunakan itu belum berupa uang, tapi misalnya berupa emas, berupa perak dan sebagainya gitulah. Nah itu alat tukarnya. Nah ketika misalnya saya mau berjualan, berdagang dan sebagainya, kan saya harus bawa emas yang banyak gitu ya. Kalau misalnya saya mau berdagang ke daerah lain, kan saya harus berjalan yang dalam waktu berapa hari gitu ya. Kalau apalagi di Timur Tengah sana kan dulu perjalanannya pakai onta, pakai kuda dan sebagainya, yang mana itu perjalanannya kan jarak jauh, lama, kemudian bawa emas yang banyak, maka kan ada risiko untuk apa? Untuk terjadinya perampokan di jalan, ada risiko nanti ya perampokan, ya pencurian, kemudian nanti kalau misalkan hilang dan sebagainya gitu kan, nanti kan ada risiko itu gitu. Sehingga apa? Sehingga kan sebenarnya para pedagang itu pengen ada rasa keamanan gitu dalam melakukan transaksi perdagangannya. Nah, maka pada saat itu sudah ada namanya dokumen atau sertifikat yang namanya itu sak gitu ya. Namanya itu sak atau kontrak atau sertifikat lah. Artinya apa? Jadi misalkan saya jadi pedagang nih, kemudian saya itu saya itu ke lembaga keuangan di Tangerang sini. Misalkan ini masih zaman dulu nih ya. Saya ke lembaga keuangan di Tangerang ini. Saya minta surat keterangan atau sertifikat lah. Itu sertifikat bahwa yang menyatakan dari lembaga keuangan ini yang menjamin bahwa si Yanuar ini punya aset atau punya uang sebesar sekian gitu ya. Dia itu memang benar-benar punya uang. Sehingga nanti ketika dia ini mau membeli barang atau membeli apa itu ya, orang yang akan saya bertransaksi dengan saya itu yakin bahwa saya itu punya duit gitu loh. Saya itu benar-benar punya duit. Nah itu namanya sak atau lembaran kontrak atau sertifikat atau note namanya itu di zaman dulu. Nah itu yang digunakan oleh para pedagang muslim untuk apa? Untuk menjamin keamanan. Jadi dia itu kalau pergi kemana-mana dia nggak harus bawa emas yang banyak, harus bawa perak yang banyak, harus bawa harta yang banyak, itu nggak harus. Jadi dia hanya tinggal bawa lembaran tadi lah, lembaran yang namanya sak tadi. Nah dalam bentuk jamaknya ini dinamakan dengan sukuk. Nah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman abad ke-7 yang itu dikenalkan oleh pedagang muslim. Nah dulu pedagang-pedagang di Eropa itu belum tahu yang hal-hal seperti itu belum punya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ada interaksi antara pedagang muslim kemudian dengan pedagang di Eropa dan sebagainya, maka itu semakin berkembang. Nah kemudian di awal abad ke-18 itu kan ada kekhalifahan Turki Utsmani, itu mereka kan melakukan peperangan dengan kekaisaran Rusia kalau nggak salah. Nah mereka kan kalah dalam perang itu, sehingga mereka harus menanggung biaya perang. Mereka harus menanggung biaya perang yang atas kekalahannya itu mereka menanggung biaya perang itu, mereka harus membayar biaya perang tersebut gitu ya. Nah kesepakatannya itu. Nah dari situ maka mereka butuh sumber dana. Dalam waktu 1 tahun mereka butuh dana yang besar nih untuk membayar biaya perang tadi gitu, kerugian perang tadi. Nah akhirnya oleh kekhalifahan Turki Utsmani itu mereka itu menerbitkan pada waktu itu namanya saham. Ya mungkin ini cikal bakal dari saham gitu ya. Saya kurang tahu ininya dari saham itu seperti apa. Tapi kalau dulu itu namanya mereka menerbitkan
sebuah sertifikat atau instrumen pembiayaan negara kekhalifahan Turki Utsmani ini yang namanya SHAM. Kalau SHAM ini dia itu sebenarnya, kalau nanti kalian mau mempelajari lagi SHAM itu seperti apa, kalian nanti bisa baca jurnal-jurnal tentang SHAM, tentang perpetual suku, tentang SHAM dan sebagainya. Itu nanti kalian kalau pengen tahu lebih lanjut tentang SHAM ini seperti apa, nanti kalian bisa baca jurnalnya. Itu ada profesor dari Turki yang namanya Murat Cizakca, itu dia banyak membahas mengenai SHAM ini. Itu nanti kalian bisa baca itu ya. Tapi intinya adalah sukuk ini mulai digunakan atau mulai dikenalkan secara lembaga oleh negara itu dilakukan oleh kekhalifahan Turki Utsmani gitu ya, di mana mereka menerbitkan SHAM ketika untuk melakukan pembiayaan pada saat mereka mengalami kekalahan dari peperangan dengan Kekaisaran Rusia. Nah, kalau di masa modern ini sebenarnya mulai di tahun 1970 itu sudah mulai ada sukuk ini, sudah mulai dikembangkan, sudah mulai dikenalkan di Timur Tengah, tapi masih sangat sedikit sekali gitu ya. Nah, secara global kemudian secara masif itu baru dikenalkan di awal tahun 90-an. Itu secara korporasi di Bahrain dan Malaysia itu sudah mulai digunakan secara korporasi. Di tahun 90-an itu ada yang namanya Shell dan sebagainya, itu mereka mulai menggunakan sukuk ini sebagai instrumen pembiayaan korporasi mereka. Jadi kalau untuk yang keuangan yang sektor privat itu sebenarnya mereka sudah menggunakan sukuk ini sebagai instrumen pembiayaan di tahun 90 itu mulai berkembang. Tapi kalau dari sisi negara, pembiayaan untuk pembiayaan negara, Malaysia itu mulai menggunakan instrumen sukuk ini di tahun 2002. Nah, kalau kita di Indonesia mulai menggunakan instrumen sukuk sebagai instrumen pembiayaan negara itu di tahun 2008 seiring dengan adanya undang-undang tentang SPSN tadi. Tapi kalau dari sisi korporasi itu sebenarnya di tahun 2002 itu Indosat sudah mulai menerbitkan obligasi syariah atau sukuk tadi. Di tahun 2002 yang menjadi pertama kali menerbitkan sukuk di Indonesia itu ada Indosat. Nah, kalau kalian lihat di OJK itu sampai saat ini mungkin ada sekitar kurang lebih 150-an transaksi penerbitan sukuk oleh korporasi. Kalau kalian lihat di OJK datanya itu ada sekitar 150 kali penerbitan sampai tahun 2020 ini ya. Dari mulai tahun 2002 sampai 2020 itu ada 150 kali penerbitan sukuk oleh korporasi. Nah, itu yang ada di catatan di OJK. Nah, kemudian apa yang menjadi, saya agak cepat ya karena ini tadi juga ada keterbatasan. Nah, kemudian ada fitur unik yang membedakan antara SPSN dengan yang lainnya. Yang pertama underlying asset. Jadi SPSN ini tadi jelas kalian sudah paham bahwa SPSN ini harus ada underlyingnya, harus ada yang menjadi jaminannya, baik itu tadi aset, baik itu proyek, baik itu tadi layanan gitu ya, layanan pemerintah. Nah, itu underlying asset. Kemudian ada juga special purpose vehicle. Jadi ada semacam kendaraan atau semacam instansi atau entitas gitu ya yang digunakan atau yang berperan sebagai penerbit sukuk tadi. Jadi sebenarnya ketika suatu entitas baik itu korporasi maupun suatu negara itu mau menerbitkan sukuk, itu harus ada satu entitas khusus yang dibentuk yang mana dia yang akan mengelola underlying aset, mana dia akan mengelola baik itu aset, kemudian imbal hasil dan sebagainya, itu dipisahkan pengelolaannya sebenarnya oleh yang namanya SPV ini. Kalau dalam konteksnya sukuk negara SPSN itu namanya ada SPV ini dibentuk dalam bentuknya adalah perusahaan penerbit SPSN, sehingga ada PP tentang pembentukan perusahaan penerbit SPSN. Nah, dia inilah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengelola SPSN ini, gitu ya. Tapi karena ini konteksnya negara, pengelolaan SPSN ini harus dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh pihak lain, maka SPV ini nanti yang berperan sebagai SPV ini nanti ada suatu unit di Kementerian Keuangan yang dibentuk, yang mana anggotanya itu ya
merupakan pegawai di Direktorat Pembiayaan Syariah. Kalau di CPPN nanti ada namanya Direktorat Pembiayaan Syariah. Nah, ada satu entitas yang namanya SPV ini, ketika mau menerbitkan SPSN itu SPSN-nya itu dikelola oleh perusahaan penerbit SPSN ini. Nah, ini sebenarnya dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan Syariah. Nah, SPV ini nanti masa berlakunya atau dia umurnya itu ya sesuai dengan manfaat yang mereka sesuai dengan SPSN yang dia terbitkan itu. Kalau misalkan SPSN-nya sudah habis masa berlakunya, misalkan sudah lunas, sudah diterbitkan, kemudian sudah dibayar oleh pemerintah, ya maka perusahaan penerbit SPSN ini juga bisa dibubarkan. Karena apa? Karena ya memang dia pengelolaan atas SPSN tertentu ini dia sudah selesai. Nah, sehingga nanti ada perusahaan penerbit SPSN yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Nah, inilah yang membedakan antara SPSN dengan obligasi, bahwa ada suatu entitas yang dibentuk untuk mengelola SPSN ini, SPV namanya, Special Purpose Vehicle, yang mengelola SPSN ini, gitu ya. Nah, kemudian ada strukturnya. Kalau SPSN itu kan ada strukturnya, skema transaksi, akadnya. Tadi kan ada prinsip keuangan syariah itu ada akadnya. Nah, di sukuk ini ada akadnya, ada ijarah, ada nanti mudharabah, misalnya ada musyarakah, ada lagi misalnya wakalah dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut tentang transaksi keuangan syariah. Nah, masing-masing SPSN, masing-masing sukuk yang diterbitkan pemerintah itu punya akad sendiri-sendiri. Misalnya akad ijarah, ada akad wakalah dan sebagainya. Atau kombinasi dari keduanya, misalnya akad ijarah dan mudharabah, misalkan akad ijarah dengan musyarakah dan sebagainya. Nah, itu ada masing-masing akadnya tersendiri, yang mana itu akan dinilai oleh tadi fatwa dari opini syariah, dari dewan syariah tadi. Oh, apakah ini sesuai dengan ketentuan syariah dan sebagainya. Nah, makanya ada struktur atau skema transaksinya yang membedakan dengan konsep atau SPN yang konvensional, yang mana dalam hal ini adalah SUN, gitu ya. Nah, jenis-jenisnya tadi, nah ini tadi yang saya sampaikan, gitu ya. Kalau ijarah itu berarti berupa sewa, gitu ya, baik itu sewa terhadap aset, manfaat terhadap ataupun terhadap proyek yang dibangun tadi, itu sifatnya akadnya itu sewa, gitu ya. Itu namanya ijarah. Jadi misalnya saya membeli sukuk, berarti itu artinya saya itu secara akadnya itu saya menyewa aset yang diperjanjikan oleh si negara tadi, gitu, yang di underline-kan, gitu, yang dijaminkan, gitu. Tapi tentu kalian harus mempelajari lagi aset di ketentuan sewa menyewa dalam undang-undang SPSN itu seperti apa, pemanfaatan hak sewanya itu seperti apa. Ternyata tanpa adanya pemindah tanganan dan sebagainya, sehingga ya hak sewa saya itu berupa adanya imbal hasil tadi dan sebagainya, gitulah. Itu untuk yang akad ijarah, berupa akadnya itu berupa sewa. Kalau salam itu berarti jual beli dengan jumlah yang kriteria yang jelas, gitu ya. Kalau ini mungkin lebih banyak ke ini sukuk ini untuk ini jenis-jenis sukuk ini yang sifatnya umum ya, belum masuk ke yang SPSN. Tapi ini jenis sukuk yang umum. Jadi bisa untuk yang transaksi privat pun bisa. Kalau salam ini berarti ini misalnya Misalnya ini kalau leasing seperti itu. Leasing artinya ada perjanjian antara penjual dan pembeli untuk membeli barang tertentu, gitu ya. Jumlah dan kriteria itu jelas. Pembayarannya di muka, nanti penyerahannya kemudian. Artinya misalnya saya mau beli rumah, tapi ternyata rumahnya ini baru mau dibangun oleh developer. Oh ya udah, ini barangnya ini seperti ini. Nanti harganya sekian. Spesifikasinya sekian, jelas kan harganya sekian. Nah, nanti saya bayar dulu, kemudian nanti baru rumahnya itu dalam beberapa waktu yang diperjanjikan akan diserahkan dan sebagainya. Ini namanya akad salam. Kemudian ada juga istisna'ah. Kalau ini jual beli sukuk untuk jual beli atas produksi suatu barang, misalnya akan menghasilkan barang apa, misalnya jual beli barang, tapi ini yang sifatnya produksi, gitu ya.
Kalau yang tadi kan misalnya pembangunan dan sebagainya, kalau untuk yang salam tadi gitu ya. Kemudian musyarakah. Kalau musyarakah mudharabah ini lebih ke kerjasama, lebih ke kerjasama dalam hal baik itu kerjasama untuk menggabungkan dua modal atau kerjasama untuk yang satu, misalkan kalau musyarakah itu sama-sama kita sama-sama menggabungkan dua modal untuk melakukan berusaha. Jadi misalnya saya sama Afifah ini sama-sama menggabungkan modal, kemudian kita mau usaha apa. Nah itu nanti keuntungannya akan dibagi kita berdua, rugi ya kita bagi berdua. Itu namanya musyarakah, akadnya untuk penggabungan modal atau penggabungan dana. Tapi kalau mudharabah itu misalnya saya punya dana, kemudian